Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Mari kita mulai walaupun di apa itu ini konsepnya yang kalau dalam produk syariah itu paling diminati begitu ya dalam konteks kekinian, dan ternyata menarik juga ini Asy-Syafi'i ya 3 abad Hijriah yang silam, ternyata konsep ini yang dalam konteks ini ya. Jadi kita hari ini bicara masalah murabahah gitu. Beliau menyebutkan dengan istilah al-amir bisyira begitu ya. Al-amir bisyira. Al-amir bisyira. Nah, ini biasanya Asy-Syafi'i agak sedikit membatasi ya. Misalnya kemarin kita bicara masalah apa? Masalah syirkah dari 4 macam, beliau hanya melegitimasi hanya syirkah inan yang diperbolehkan. Yang 3-nya beliau membatalkan begitu. Artinya menganggap tidak sah secara hukum. Padahal mazhab yang lain semuanya memperbolehkan gitu. Ya, terkait dengan bentuk syirkah-syirkah, apalagi dalam konteks kekinian begitu, terkait dengan bagaimana perilaku masyarakat hari ini, ternyata muamalah bisa menjawab itu pula. Artinya syirkah-syirkah ya, abdan, amal, kemudian mufawadoh, begitu wujuh itu sah-sah saja begitu. Artinya kita ada jawaban lain. Nah, kebalikannya justru dalam konteks ini, dalam konteks apa? Murabahah, atau beliau menyebut dengan al-amir bisyira, justru beliau ya orang yang pertama gitu, melegitimasi bahwa konsep murabahah itu konsep yang apa? Yang tidak diragukan lagi. Bahkan beliau, saya akan mengambil dalam kitab begitu ya. Ini gambaran bahwa konsep murabahah ini terjadi di zaman beliau dan beliau melegitimasinya seperti itu. Ya, wa idza ra'a ar-rajul ar-asilata wa idza ar-rajul asilata faqala ishtar hadhihi wa arbahuka fiha kaza fashtara ar-rajul fashtara jaijun wala jaqala arbahuka fiha bil hiyar insya ahdasa fiha bai'an wa insya tarku. Ini hanya sebagai gambaran bahwa ini ucapan langsungnya begitu, ucapan langsung dari kitab terkait dengan konsep murabahah, atau beliau menyebutkan dengan istilah al-amir bisyira seperti itu. Ya. Kenapa saya ambil kutipan dari beliau? Ternyata dalam ulama kontemporer pun hari ini masih ada yang mempertanyakan. Ya, bisa kita baca misalnya di buku muamalah, kawan-kawan kan sudah saya rekomendasikan begitu. Artinya kita terkait dengan perkembangan diskursus hukumnya, kita juga ini harus tahu. Jadi qala ba'duhum ya, innal amaliya hilatun bi akhdhil nuqud birriba wa mujarradu qardin mimalin. Ini ada sebagian gitu, mungkin ba'duhum di sini ulama, tapi saya enggak gini. Di sini apa kutipannya ini ulamanya siapa, tetapi ini Wahbah Zuhaili di halaman 70 beliau mengatakan masih ada katanya sebagian ulama bahwa aliyah murabahah itu hanya hilah katanya. Hilah itu kawan-kawan tahu lah, namanya hilah itu kalau bahasa kita sederhananya ngeles begitu. Ya, jadi bahasa ngeles itu
Makanya di asbah itu muncul kan al-hillah ihrajun anil manqul wala yakhrujuna anil qaidah wa la tahqiq la yakhrujuna an qaidatil madzahib gitu. Ya. Memang di mankulnya Quran hadisnya itu hukumnya tidak nampak gitu. Tetapi ada satu mazhab yang memperbolehkan, nah makanya tadi itu yang memperbolehkan itu Imam Syafi'i gitu. Tetapi katanya kalau disandarkan itu hilah itu hukumnya lemah begitu. Karena ini ulama secara umum langsung mengkanter bahwa walaysa fi hadzal muamalah riba. Ya, gitu. Bahwa muamalah ini bukan riba gitu. Ya. Gitu. Karena di sini ada ilatnya, li anal hukma 'alal muamalah la yakunu bin nadri illa nata'idzi min ghairi mu'ah al wasaya. Wal wasilahuna ya bai'un sahihun li syai'in mamluk. Ini contoh sederhananya begitu ya. Nah, dalam konteks kinian makanya ini menjadi produk yang laris. Manusia itu kan menutupi ya satu zero ya. Gitu. Manusia itu kebutuhannya macam-macam. Dan bahasanya kalau saya itu apa? Saya sempat. Silakan Pak Waki. Ya. Barusan artinya bahwa muamalah ini bukan riba gitu. Walaupun tadi bahasanya agak ekstrim juga ya. Wa mujarrad qardil mal itu katanya sudah jelas katanya. Itu sistem apa? Sistem utang piutang gitu yang di dalamnya ada apa? Ada bunga begitu ya bahasa. Ini ba'duhum ya. Tapi secara umum gitu. Nanti kita akan ke teknis. Ini artinya terjadi diskursus yang artinya sampai hari ini ya tugas kita, saya sama Dr. Misno, Bukhari dan lain-lain meyakinkan begitu ya. Meyakinkan bahwa kita ya tidak memihak, hukum itu tidak memihak gitu, tapi kita ingin hukum itu menjadi apa? Mengklirkan gitu bahwa keyakinan kita dalam bermuamalah itu tidak meleset begitu. Nah, ini bukan muamalah, tadi ilatnya gitu. Ya, tadi satu terkait dengan hukum itu ya la yakunu bin nadhi ila nata'id min ghairi mura'ah al wasail gitu. La yakunu tidak tadi ya bin nadhi itu secara nazariyah pemikiran pada hasil produk itu harus mura'ah wasail gitu. Jadi kepada apa yang dititik beratkan adalah kepada transaksinya gitu. Awal wasilahuna hiya bai'un sahih li syai'in mamluk. Syarat-syaratnya yang penting begini, artinya kita langsung kepada contoh yang teknis misalnya yang hari ini terjadi di perbankan begitu ya. Kalau kita mendengar hari ini dengan istilah apa? Istilah KKP begitu ya. Gitu. Istilahnya menggunakan pesanan gitu ya, bahasanya muncul. Jadi murabahah kepada pemesan pembeli begitu ya istilahnya, KKP begitu. Itu artinya si pembeli ya, pembeli itu bank, pemesan itu nasabah. Kemudian bank membeli kepada supplier begitu. Ya. Kemudian si bank membeli ya. Jadi barangnya harus ada dulu, harus dibeli. Walaupun di sini muncul kita diskusi barangnya itu takut nanti terjadi apa yang disebut namanya akad puduli begitu, transaksi puduli ya, gitu. Tapi dalam konteks ini ya, kalau misalnya sifatnya di sini KKP ya, merubah kepada pemesan pembelian, berarti di situ transaksi terjadi kalau diperkuat oleh di sini ya bahwa bahasa bahwa juali itu dengan istilah apa? Ilzamul wa'di bil janibain. Ini ya, ini wa khazatil masarif al-Islam bi ra'i ba'dil muftin al-mu'asirin. Mengambil perbankan Islam dengan pendapat sebagian
ulama kontemporer alladzi qalu bil zamil wa'di bil janibain. Jadi teknisnya baik itu ya perbankan belum membeli ya misalnya produknya gitu, belum membeli gitu. Tapi kalau dua-duanya sudah iljam ya, sudah menetapkan al-wa'du bahwa si pembeli ya kriterianya kalau bisa kriterianya tahunnya sekian gitu, kemampuan harganya sekian, kemudian si pembeli artinya perbankan itu mengiyakan gitu. Oke, syarat-syarat apa kriteria-kriteria tadi. Walaupun tadi ya si perbankan si pembeli ini belum, si bank ya ini belum membeli begitu. Nah, ini kalau sebagian ya hajatil masail aslan bira'i ba'dil muftin al mu'assirin ala jikalu tidak apa-apa, bukan peduli gitu. Juga diperkuat oleh pendapat Malikiyah al-qailin ilzamil wafa bil wa'di makana lahu sabab itu tadi ya. Pendapat Imam Maliki yang penting ya bahwa ketetapan masing-masing pihak terutama pemesan alias nasabah itu ya janjinya itu ditepati gitu. Misalnya jangan sampai terjadi default itu ya, kelalaian atau kerugian. Sehingga di sini muncul satu kaidah dari Ibnu Subromah al-qail inna kulla wa'din iltizamin la yahillu haraman wa la yahrumu halalan la yakunu wa'dan mulzaman. Ini kemarin kita bicara masalah syarat. Syarat itu ada dua macam kan, ada syarat-syaratnya dan ada syarat syarat tobain satu lagi ya. Jadi kalau syarat yang kira-kira tidak menghalalkan yang haram ya atau kebalikannya ya menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal ya itu konteksnya berarti itu syarat yang disepakati artinya syarat yang dilegitimasi oleh ulama. Sehingga di sini muncul di anal muslim inda syurutihim ya. Yang penting tadi ada kesepakatan akan ingin tidak usah ini kriteria dibeli dulu. Nah, itu justru seperti itu ya. Walaupun nanti ada istilah ya sudah pakai DP dulu gitu istilah dalam konteks kekinian itu disebut namanya arbon gitu ya. Atau disebut namanya uang muka gitu ya. Nah, orang uang muka juga itu sebagian dari syarat gitu ya. Kalau muslim indah surut ini untuk memperkuat begitu. Jadi kalau misalnya kita ya oke, saya mau memesan gitu atau saya sudah beli tapi kalau ini sampai gagal uang mukanya milik saya. Nah itu syarat seperti itu sah ya. Syarat seperti itu sah itu. Artinya syarat tadi itu karena ya kondisi kejujuran manusia itu berbeda sehingga untuk memperkuat yang dilakukan syarat selama tadi itu syarat tidak menghalalkan yang haram atau menghalalkan yang halal seperti itu. Juga ada yang mengatakan bahwa jual beli ini mirip inan katanya. Jadi juga wa itibaru malikiyah gitu ya. Pendapat Imam Maliki itu hadal bai min buyu'in inah. Walaupun bai inah sendiri kan terjadi diskusi perbedaan pendapat begitu ya. Perbedaan pendapat dalam konteks kekinian nampaknya hukum itu semakin bukan kita melonggarkan hukum ya. Tetapi melihat kondisi perilaku manusianya begitu ya. Gitu. Jadi memang ya kondisinya seperti ini. Gitu. Ibaratnya daripada orang hanyutnya ya atau kalau jatuhnya itu ya dari lantai yang tinggi begitu kalau jatuhnya itu sakit ya seolah-olah ada tali sedikit-sedikit.
Ya, lanjut Pak Waki, Pak Dokter. Sinyalnya apa ya? Tadi ada tulisannya low bandwidth. Yang lain suaranya terdengar jelas? Jelas Pak, yang Pak Waki gerasak-gerasak mulu Pak. Iya, kayaknya berarti ininya ya sinyalnya ya. Kurang kuota Pak dikirim atau. Hah? Kayaknya perlu subsidi kayaknya nih. Yang lain juga sama kayaknya nih. Mas Sesep tahu aja tuh. Ini di record nih. Off the record. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Sambil nunggu yang lain ya, nggak apa-apa. Kita lanjut lagi. Kendala ya, kendala di negara berkembang. Silakan Pak Dokter Wakil, lanjut lagi. Iya, gitu. Ada yang mengatakan bahwa KKP itu atau apa? Tadi istilah SAP menyebutkan dengan asyiro ya. Dengan istilah apa tadi SAP menyebutkannya? Dengan al-amir bisyiro ya. Al-amir bisyiro itu karena dengan inah itu tadi hampir mirip dengan kuduli ya, inah itu. Jadi produknya belum dimiliki kemudian dia dijual dengan cara cash sama orang, sementara dia masih punya cicilan. Nah ini pun kan terjadi diskursus ya, itu diskursus walaupun ini Wahbah Jahili sendiri sebetulnya kurang ini ya, kurang merespon terkait dengan inah, kurang merespon beliau. Walaupun ada tadi itu disebut namanya satu mazhab itu ada yang mengatakan bahwa inah boleh begitu. Ya, lagi-lagi kepada kaidahnya katanya itu. Ya gimana kalau dia berhujah kepada al-hajat tanzilu manzilat ad-darurah. Bukan darurah hajat tapi katanya sedikit lagi gitu ke darurah gitu. Kalau dia jadi makanya al-hukmu ya ayakhtaliful hukmu bi ikhtilafil ashkhas begitu. Jadi harus dilihat secara cermat kasus individunya begitu. Kasus individunya harus dilihat secara cermat begitu ya. Jadi kalau tadi saya ini biasanya menyekolahkan di kelas 2 kuliah misalnya atau SMA. Saya per tahun sekian dananya. Tiba-tiba saya tidak ada, tapi kemampuan saya ini gitu. Nah, ini ada kebutuhan ya, kebutuhan apa? Anak itu untuk kuliah atau anak untuk sekolah atau untuk mondok ini kan kebutuhan yang artinya tidak bisa diinikan, tidak bisa oleh kita dibendung begitu. Sehingga gitu ketika kita kita punya kemampuan, saya beli laptop ya, ada orang yang pesan ke kita beli laptop 10 juta ya, kita jual dengan harga yang lebih rendah 8 juta, kita nyicil ke sini. Tapi kita untuk menutupi, jadi lebih kepada ini ya tadi yahtaliful hukum bi ikhtilafil asas, kasus pribadi gitu. Kasus pribadi, sehingga ini ya artinya menjadi menjadi hukum yang kira-kira tidak perlu kita clearkan ke orang banyak begitu. Artinya ya nanti akan ramai begitu ininya. Seperti itu. Nah, secara teknis mungkin ini kawan-kawan sudah pada paham ya, kalau hari ini murabahah walaupun tadi misalnya ya, secara sederhananya manusia itu punya kebutuhan ya, dan kebutuhan itu meningkat begitu. Tadinya dia roda 2 kemudian roda 4 begitu, dan ada cara dan dia juga mampu misalnya untuk taksit ya, mencicil, why not gitu, kenapa tidak gitu. Dan tadi yang penting kan ini konsep murabahah ini kan terbuka begitu ya, sangat terbuka gitu, dan saya pun pernah nyoba gitu, walaupun ya tidak lama langsung saya tutup begitu ya, begitu tidak lama, artinya sampai muncul bahwa si penjual itu saya ngambil keuntungannya sekian gitu. Jadi saya langsung gitu ke perbankan syariah itu langsung, sekarang sudah selesai gitu. Sudah saya itu kan, artinya saya ngambil keuntungannya sekian gitu. Itu kan luar biasa ya, dan masuk gitu. Jadi kita di muamalah itu sudah mi'yarul qiyam
terkait dengan keuntungan itu kan kalau yang sifatnya kendaraan 20% misalnya kata Abu Hanifah, nah itu juga kan masuk, artinya tidak terlalu jauh begitu ya. Gitu. Nah, silakan kawan-kawan kalau masih ya ada hal-hal lain gitu. Ini kan kalau saya biasanya gitu ide besarnya saja gitu ya, ide besarnya saja. Silakan kawan-kawan kalau kurang-kurang ini gitu, kurang pas, silakan misalnya dulu gitu ya. Ini terkait dengan gitu atau istilah al-amir bisyiro itu dalam konteks asyafi'i gitu. Silakan Pak Dokter dulu ya, saya kasih kesempatan. Baik, terima kasih Pak Dr. Waki. Luar biasa sekali. Silakan lanjut dulu nggak apa-apa. Oke. Ada dua ini juga ya, ada dua diskursus ini terkait dengan misalnya, apakah ketika ya tadi sudah ada perjanjian, ini diserahkan dengan tadi keuntungan, misalnya keuntungannya biasanya diambil duluan begitu ya, misalnya harga mobil yang 100 juta gitu, itu 15-16 juta diambil gitu oleh perbankan, ini keuntungnya saya ambil dulu, nanti yang sisanya ini ditaksid, biasanya dicicil begitu ya. Gitu biasanya ditaksid atau dicicil. Nah ini dia ada diskursus juga terkait dengan ini kalau mobil ada BPKB-nya, apakah diambil oleh oleh si pemesan tadi atau oleh si perbankan sebagai pembelinya begitu ya, perbankan begitu. Nah, ini ada dua pendapat juga. Kalau tadi misalnya di kontrak itu sudah ada kesepakatan bahwa Anda jangan menjual gitu di situ di kontraknya, tidak boleh dijual sebelum Anda selesai gitu cicilannya itu. Nah ini boleh katanya. Jadi BPKB-nya langsung kan dijual gitu ya. Jadi milik si pemesan begitu. Tapi ini ada ini ya, ada default, ada nanti disebut sebagai kelalaian, tiba-tiba kalau dijual sementara nanti cicilannya begitu. Sehingga cari aman biasanya perbankan itu ditahan dulu misalnya PKB-nya. Nah ini pun jadi syarat-syarat seperti itu adalah syarat yang sangat fleksibel begitu ya, sangat fleksibel artinya tidak monoton begitu ya. Sehingga tadi ketika misalnya dan ini biasanya kan artinya kita mendengar bahwa murabahah itu selalu ditaksid, padahal itu kan gitu pemahaman yang perlu ini juga begitu ya, artinya secara cash pun ya boleh begitu ya gitu, tapi tadi itu ya kondisi hari ini ya untuk atau biasanya supaya cash flow itu ya, supaya uang itu bergerak misalnya, jadi membantu juga ya. Jadi kata Rasulullah di sini gitu ada tiga produk yang mengandung keberkahan ya. Jadi ada berkah juga katanya. Tapi dalam tadi perputaran uang secara taksid ternyata ada nilai keberkahan juga di situ. Jadi niatnya ke sana ya. Yang penting niatnya bukan kita mampu kemudian malah kita menunda-nunda, malah itu jadi ancaman begitu ya. Di dalam hadis begitu. Ya, matlulina zulmun yakhullu irduhu wa uqubatuhu ya. Yang mulai pembayaran utang padahal dia mampu, maka dapat dikenakan sanksi dan dicemarkan nama baiknya. Ya. Kemarin bulan ini saya ada tiga orang itu. Yang terakhir itu ini gara-gara pinjol dan ini alumni juga gitu. Alma mater S1 tapi ya bukan S2. Alma mater Syahid anaknya satu-satunya begitu. Orang Cigudeg begitu. Ini ibunya sampai 3 kali itu, padahal dia sudah kerja di 3 bank, BCA segala macam itu, anak-anak S1. Kemarin, jadi ibunya sekarang sudah di rumah sakit gitu. Jadi 3 kali didatangin dekolektor begitu,
itu untuk gara-gara pinjol itu, dan udah 3 kali kejadiannya. Akhirnya dia sampai sekarang itu stroke parah dan hilang semangat hidup, itu selalu di rumah sakit. Ini 1 bulan ini 3 orang. 1 bulan ini datang ke rumah ini. Artinya solusinya luar biasa ini. Masalah pinjol ini sekarang. Masalah pinjol ini. Jadi sampai ibunya sampai istilahnya nyawa gitu. Nyawa ini. Yang 2 orang yang saya tangani ini, orang tua dulu itu kaget kalau diketak sama orang gitu ya, nagih-nagih hutang, dia tidak tahu, taunya anaknya gitu. Ya, taunya anak ini kaget itu sampai yang terakhir ini tahu nih, ini sudah langsung stroke, dia langsung ini kolap gitu. Ini gara-gara ini gitu. Gitu ya. Wah, ini iya, ini riba itu luar biasa ini nyawanya. Jadi kaitannya dengan nyawa ini. Saya menyayangkan ini, saya panggil ini S1 alumni kita gitu ya. Mestinya kita ini malah seperti itu gitu perilakunya ya. Gitu. Ini jadi itu. Jadi sangat-sangat mengganggu gitu ya. Bukan hanya kerugian sifatnya finansial, kenyamanan bahkan nyawa itu ya. Riba itu nyawa itu ini. Nyawa begitu. Jadi ada pertanyaan yang menarik ya, dan terkait dengan apa prosedurnya pun gitu kan, ini didiskusikan begitu ya, gitu. Kalau manfaatnya kita sudah tidak ini lagi ya, artinya ya itulah ya, perputaran itu harus terjadi di orang Islam supaya berkembang berkah begitu ya, gitu. Nah, jaminan tadi sudah, kemudian hutang tadi juga. Ya, artinya boleh secara taksit atau kalau hutang tentu taksit begitu ya. Gitu. Nah, kalau gimana kalau apa? Tadi debitornya itu mampu tapi dia nunda-nunda, tadi sudah hadisnya sudah. Jadi si pembeli alias perbankan itu dapat mengambil tindakan ya, baik secara hukum. Jadi kita bukan ya, jadi melalui prosedur hukum dulu ya. Dan biasanya ada di kontrak begitu ya, tidak seperti yang ya ancam-ancam segala macam ya, seperti yang terjadi di apa di sistem pinjam meminjam yang Lanjut apa Pak Syukur? Ya, sinyal lagi ya, mohon maaf ya. Ini terutama yang paling rajin di sini di depan saya nih. Mohon maaf sekali terpotong. Oke, Pak Mutwaki lanjut lagi. Silakan. Terus di kampung saya itu aja anteni aja nggak bisa Pak, padahal ke jalan raya ini dekat gitu, dan masih kota lah dekat Lewiliang. Tapi ini antena TV aja nggak bisa ke sini, jadi semuanya harus pakai parabola ini. Katanya dulu ada ulama besar katanya di sini dan nggak boleh ini, jadi banyak gangguan begitu ya di sini ya. Itu banyak gangguan ini sinyalnya begitu. Oke, nah itu gambaran umum ya, kita lebih apa ya, lebih biasanya ide-idenya muncul bareng-bareng itu kita sama-sama begitu ya. Cuma itu idenya secara apa? Konsep leksikal gitu ya, secara teks begitu. Tadi kita sudah ada gambaran gitu. Kemudian apa? Secara praktis kita sudah apa? Jadi kita diungkapkan begitu. Nah, barangkali tadi silakan ke kawan-kawan.
Silakan Pak Dr. Misno, silakan. Ya, dikit lagi sebenarnya. Nanti saya bisa masuk juga nih. Jadi nanti saya nggak terlalu mengikuti ini sambil ada pekerjaan. Gitu. Lanjut dulu saya Pak Dr. Waki sampai lebih kurang 15 sampai 30 menit ke depan. Mungkin bisa diskusi kali ada yang bertanya dan lain sebagainya. Ya, silahkan. Nanti kalau mamanya ternyata tidak kurang kondusif gitu ya, sebenarnya kita bisa juga mungkin kalau yang mau offline ya offline atau seperti ini campur. Seperti sini ada Pak Lukman juga hadir juga, kita hybrid gitu. Karena tadi Pak ini juga agak sedikit ini gitu. Atau ya udah kita ngikutin teman-teman semuanya, sepakatnya enaknya gimana aja gitu. Jadi lebih kita jalanin aja lah gitu ya. Nanti kalau tema saya insya Allah kita akan mulai jam 11. Itu Pak Dr. Waki, silahkan. Adakah sinyalnya kurang jelas? Lanjut dulu saja, silahkan. Silahkan Pak Dr. Waki. Secara teknis sudah sudah saya sampaikan. Ya, silakan ke kawan-kawan yang mau bertanya atau berkomentar terkait dengan konsep KVP ini ya. Disebut tadi ACP menyebutkan dengan Al-Amir Bisyiro begitu. Silakan kawan-kawan. Baik, saya mau tentang ojol nih ya. Sebenarnya di sini memang kebutuhan manusia yang begitu besar, yang begitu banyak. Karena kebutuhan itu, sehingga dia membutuhkan uang mendadak. Kebanyakan orang tuh pinjam di ojol itu karena mendadak. Kadang-kadang orang sudah mendadak itu, sudah panik, dia tidak lagi masalah ganti. Tapi dia yang penting sekarang dapat uang. Untuk teman-teman yang dekat, dia sudah mungkin tidak dipercaya lagi. Kebanyakan masalahnya di situ, modal kepercayaan. Biasanya kalau orang itu baik sama teman, dia bisa. Ya, karena memang kondisi kebanyakan yang kasus-kasus di ojol kan, dia sudah bermasalah dengan teman-temannya kebanyakan, atau keluarganya atau tetangganya. Akhirnya dia sudah tidak ada solusi lagi. Jadi itu sudah biasa. Antara pinjam dengan minta nggak ada perbedaan. Ibu bawa nggak? Dia mencari solusi tercepat melalui ojol. Itu kebanyakan yang saya suka temui adalah kebanyakan memang orang itu sudah banyak utang di tempat lain. Jadi dia berutang itu sudah terbiasa. Tapi kalau orang yang baru pertama kali pinjam uang ke ojol itu kayaknya impossible, jarang yang begitu. Tapi kebanyakan dia sudah tidak ada solusi lagi karena di lain sudah tidak dipercaya lagi. Nah, itu menurut pandangan saya ya masalah orang peminjam-peminjam di ojol. Nah, ini memang solusinya agak susah juga karena ini semua modal kepercayaan. Kebanyakan kalau dia sudah susah berusaha, nah ini sebetulnya memang kita sebagai masyarakat muslim harus membantu orang-orang yang begitu, bagaimana membina ya, bagaimana ya kita dari ekonomi syariah harus mengajarkan usaha kecil-kecilan, harus menyadari mereka. Tapi susah juga sih kalau orang itu utangnya sudah terlalu besar, sehingga kita sudah tidak bisa membantu lagi. Nah ini mungkin dari teman-teman yang lain, ada nggak solusi-solusi yang lain yang sebelum orang terperangkap ke rentenir itu, bagaimana kalau kita sudah lihat kondisi orang ya kita bisa bantu. Ya, itu cuman bantunya bagaimana itu. Itu dari Baik ya. Ini sederhana tapi memang kenyataannya praktis seperti itu. Kemarin yang saya, ya betul, memang ini bahkan yang kemarin datang 3 orang itu, 3 kasus itu hampir ada sampai 10 Pak. 10. Jadi dia nutup ke sini, itu aplikasi apa, pinjam ke ini, ditutup, pinjam lagi sampai 10 ini Pak. Gitu. Ini sampai ya tadi itu. Jadi ini nanti di kuliah etika bisnis muslim atau syariah. Nah ini nanti akan kolaborasi begitu.
kolaborasi bagaimana artinya merubah perilaku ya. Jadi bukan hanya jadi mindset orangnya itu ya. Gitu. Makanya kita kalau Nabi kan gambarannya gini, kalau orang punya utang itu, kalau masak aja katanya jangan pakai minyak. Ya, sekarang itu kan lagi ini juga ya. Jadi Nabi sampai seperti itu gitu. Ya. Gitu. Jadi tidak usah pakai minyak katanya. Kalau kita lagi gitu. Lagi utang itu katanya gitu. Halo? Mendengar ya? Tidak usah pakai minyak begitu bahasa. Benar. Ya. Masih nyambung ya? Nyambung. Oke. Itu ada sedikit Al-Ghazali itu di dalam Ihya begitu. Ini kan beliau juga menulis terkait muamalah, bahkan etikanya juga menulis menggoja dalam kitab Ihya gitu. Jadi ada semacam apa ya? Bagaimana mata atau telinga kita bisa kita tundukkan gitu. Artinya keinginan-keinginan ini kan munculnya dari kalau beliau menyebutkan Hilang. masih ini terdengar? Masih terdengar? Terdengar Pak. Oh, iya. Oke, baik. Jadi tadi ya, jadi artinya kalau secara merubah perilakunya, mindsetnya ya itu tadi ya, sederhananya secara itu. Jadi makanya sampai Nabi berdoa ya, Allahumma inni a'udzubika min hammi wal ajal, wa ghalabati dain ya, wa qahri rijal. Itu kan itu salah satu etika ya, etika bahwa wa qahri rijal itu jangan sampai rumah kita didatangi kolektor gitu. Ya, jangan sampai didatangin orang seperti itu begitu. Jadi itu sesuatu yang kita hindari gitu. Makanya ya saya sendiri ini baru setahun 2 tahun ini gitu. Artinya bagaimana ketika kita punya gaji atau segala macam itu kita investasikan, uang itu biar muter gitu, kemudian tiap hari itu ada penghasilan begitu ya. Nah ini jauh lebih ini ya. Jadi sebetulnya kan Nabi itu bahasanya nggak usah terlalu kita sudah cukup buat 3 hari itu sudah hebat gitu kata Nabi. Kita sudah cukup 3 hari buat kebutuhan pangan kita sebagai wasilah untuk ibadah itu kita sudah hebat gitu. Untuk terlalu berpikir panjang begitu. Yang penting kita safety dulu gitu. Itu 3 hari sudah hebat begitu ya. Gitu. Dan ini momentum puasa ya. Saya kira momentum puasa ini makanya ya di 2014 gitu. Saya berkonsultasi sama tokoh artinya yang saya kira baik perilakunya ya, kita menghadapi kondisi seperti ini ya baiknya sering menahan diri lah, jadi berpuasa begitu. Nah kita latihan nih bulan ini latihan. Jadi berpuasa itu biasanya kita tadi ya, jadi dorongan-dorongan yang sifatnya kita
iri, dengki, ya, ingin mencoba kehidupan kita seperti orang lain, apalagi kita misalnya ditempatkan di tempat yang kira-kira daya stimulusnya untuk kita berubah, tapi kita secara kan hari ini kita bisa menyaksikan gitu di, di orang-orang kita tidak perlu menyebut misalnya ondel-ondel gitu, dia kan orang ya yang maaf gitu orang Betawi, tapi itu kan sudah cerminan buat kita. Dia di tempat beruang gitu ya, tempatnya menjanjikan, tapi dia tidak mampu, dia terlempar begitu ya. Itu kan kita miris juga melihatnya. Miris juga itu perilaku begitu. Nah ini jadi diskusinya panjang, tapi tadi dan saya tanya kenapa ini sampai pinjolnya itu pinjamannya sampai ke 10 aplikasi ini, 10 ini gitu, 10 sampai jawaban yang lain gitu ya. Ini biasanya dorongannya dari ini ya, itu ana asyadda fitnah indar rijal al mar'ah gitu ya. Biasanya dari itu, dari istri itu biasanya gitu ya. Artinya kalau ya ini kita makanya gitu, biasanya dari itu gaya hidup biasanya dari itu gitu ya. Itu faktor yang lain, jadi masih banyak ya, jadi masih banyak. Artinya bagaimana kita cara merubah perilaku. Artinya ini multidisiplin ya, atau disiplin ilmu gitu. Terutama tentu arruh gitu ya. Ilmu psikologi itu, ilmu nafsu itu, karena dia seperti angin, sebetulnya itunya yang mesti dirubah begitu kan. Kalau muamalah itu kan ininya ya, ibaratnya tadi kalau zawarihnya gitu, kita hanya fasilitatornya saja begitu, tapi yang harus dirubah sebetulnya itunya. Apalagi kita gitu mencermati ya, mentadaburi gitu. Jadi kan sulitnya seperti itu ya. Gitu. Ini kelemahan orang Islam itu ya, itu hanya membaca tetapi tidak mentadaburi. Kadang kita kan punya masalah, begitu kita ngadu ke Quran dan kitanya paham, itu kan langsung terjawab begitu ya. Jadi wallahu faddala ba'dukum ala ba'din atau nahnu qasamna bainahum ma'isatahum, itu kan gitu. Itu kan sudah langsung terjawab gitu. Dan kita itu kalau di dalam teori teori bagaimana perkembangan karir kita, itu kan kita bisa melihat orang tua kita itu siapa, kakek kita itu siapa. Nah, kalau orang tua kakek kita bukan konglomerat, ya kan meraba lah gitu, ada kemampuannya. Itu ada teori begitu pula ya, artinya teori Holland itu namanya. Artinya jadi antara teori Yesusnya umum dan agama itu kan sebetulnya klik begitu ya. Nah, itu harus kita sampaikan. Makanya momentum seperti ini dan puasa ini ya, Dr. Mislo atau di masjid-masjid lah itu ya cocok menggabungkan untuk merubah ya. Ini Dr. Mislo ini bulan ini 3 orang nih saya kedatangin yang begitu. Itu orang tuanya sampai meninggal. Ini bukan meninggal, dia sudah nggak bisa ini. Saya nggak mau hidup lagi gitu. Itu gara-gara anaknya kasus pinjol begitu ya. Alhamdulillah menjadi gitu ya. Itu sebagai ya sedikit dari saya, mungkin dari yang lain silakan kalau ada yang menambahkan, atau dari Pak Dr. Misno silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau ada bertanya nih, unek-unek ya. Artinya dalam hal jual beli. Itu kan kalau jual beli ya itu harus cash ya. Jadi ada dalam satu hadis yang tidak membolehkan itu berjual beli setengah dulu nanti dibayar ke depan. Sedangkan prakteknya di lapangan ya, praktek di termasuk saya juga, kalau menjual barang itu ada DP dulu, setelah barang itu selesai dikasih tahu orangnya udah selesai dan jadi bayar baru tunai. Nah ini gimana nih hukumnya ya? Jadi kebetulan saya pelaku jual beli, jadi kadang-kadang khawatir juga dengan
takutnya tidak syar'i gitu ya jual belinya. Nah, itu. Nah mungkin itu yang saya tanyakan Pak dosen ya. Mohon pencerahannya. Demikian. Assalamualaikum. Oke, baik Pak. Jadi sebetulnya tadi sedikit saya menyinggung. Jual beli itu baik secara naqd, muajjal atau ajal gitu ya. Kan gitu, naqdan atau muazzalan begitu. Itu dua-duanya ya tadi mengandung keberkahan. Bahkan kalau tadi menyebutnya ya jual beli taksid itu ada keberkahan karena di situ kan terjadi perputaran ya, ada perputaran uang gitu. Jadi ya memang idealnya kalau jual beli yang manual ya, yang manual itu antara bai dan mustari itu kan seketika itu ya. Jadi si bai logikanya menjual dia senang karena dapat keuntungan uang seketika itu, utuh kan. Iya, iya. Kemudian mustari pembelinya dapat barang dia senang gitu ya. Maka itulah yang apa disebut ridho itu ya, ridho gitu. Walaupun terkait tadi masalah keuntungannya berapa persen itu kan Nabi sendiri beli kambing kalau hari ini 2 juta dijual 4 juta itu kan boleh-boleh saja gitu. Yang penting tadi itu ya. Tadi itu dua-duanya memang gitu. Jadi kalau masalah apa tadi itu ada semacam tidak semua nanti separuh lagi. Nah itu tadi ya kita mesti melihat perilakunya begitu ya. Jadi satu kepada perilaku orangnya, ketelitian kita. Kemudian keduanya selama gitu ya. Jadi yang penting kita ini kata Imam Al-Malik ya, bilzamil wafa bil wa'di gitu ya. Yang penting ya ada ketetapan bahwa dia akan membayar bil wa'di itu kalau siang atau besok. Nah itu kita sudah tidak ini gitu ya. Sudah tidak apa, tidak ragu gitu. Gitu. Jadi yang penting tadi iljam yang ditetapkan gitu, yang ditetapkan itu tadi secara umum ya, artinya la yahilu haraman wa la yahrum halalan gitu ya, gitu. Tidak yang haram dihalalkan atau yang haram dihalalkan begitu. Jadi jadi masuk kepada tadi disebut kalau kata ulama al muslim inda surutihim gitu ya. Masuk. Jadi selama syarat-syarat yang disepakati dan tidak memberatkan, yaitu sah-sah saja seperti itu. Walaupun tadi ya memang gitu. Kalau kita berkaca begitu ya, berkaca pada ya kalau ini kan tadi itu lagi-lagi kita bahwa perilaku manusia itu begitu cepat begitu ya. Perilaku manusia, perubahan perilaku manusia, perubahan masyarakat itu begitu cepat begitu ya. Jadi saya bilang tadi ini membendungnya, susah membendung. Memang idealnya jual beli yang paling baik itu ya tadi itu disebut bai'ul muayyanah ya. Kalau saya bilangnya manual begitu ya. Gitu. Jual beli manual gitu. Enaknya begitu kan. Kita di pasar ada silaturahminya begitu kan. Gitu. Ada saling sapa, ada ukhuwahnya begitu. Gitu ya. Jadi kalau sekarang kondisinya ini sudah normal ya saya kira ya seperti ini kuliah kan. Kalau kondisinya sudah normal ya kita nggak perlu begini begitu. Kita langsung ya gitu. Kalau langsung kan kita terpuaskan gitu ya. Jadi kalau apa ini rujukannya, nah ini kitabnya begitu kan bisa langsung ini kan dibaca begitu. Kalau saya salah bacanya ya ayo bareng-bareng begitu. Jadi logikanya seperti itu. Jadi enaknya memang ya tadi ya. Jadi makanya di dalam kitab kontemporer ataupun yang baru itu selalu ya, jual beli itu ada 3, ada 4. Yang pertama bai'ul muayyanah gitu kan, yang nampak, yang langsung tadi yang cash. Jadi kalau ada yang di luar itu ya kita nggak usah ini juga gitu. Artinya selama tadi itu kan hanya teknis ya. Yang penting kita itu apa akadnya halal alias sah secara syariah. Gitu ya. Iya, iya. Ya, baik. Ya. Jelas Pak Dokter. Ya, terima kasih Pak Lukman. Ya. Silakan yang lain kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Afwan Ustadz, izin bertanya.
Baik, Pak Izul. Ya, Baik. nah tadi itu kan sudah dijelaskan bahwasanya jual beli itu tidak hanya ada yang langsung seperti itu ya. Ada juga yang via tempo atau tempo seperti itu atau tidak langsung. Nah, apakah dalam jual beli namanya taksid tadi ya Ustadz? Iya. Cicil. Oke, cicilan kredit. Nah, dalam bai'ut taksid itu apakah ada riba? Nah, dalam penerapan sekarang ini kan banyak sekali bahwasanya larangan untuk mengkredit sesuatu dari dealer atau dari dealer motor atau dari dealer mobil. Bagaimana untuk menanggapi fenomena-fenomena tersebut yang terjadi sekarang ini, Ustadz? Iya. Baik, ya. Iya. Riba itu kan bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir gitu ya. Ini bahasa riba. Yang jelas kalau kita yang dimaksud taksid di sini kan kalau logikanya, ini logika muamalah. Kalau kita cash gitu. Kalau cash harganya 10 juta ini laptop ya. Kalau motor kemarin saya mau coba beri langsung gitu yang Beat itu ternyata cuma 15 juta. Tapi kalau dicicil apalagi sampai ada denda gitu kan. Itu bisa 2 kali lipat itu. 3 tahun 2 kali lipat tuh. Keuntungan luar biasa. Kalau kita di sembako itu modal 1 juta itu dapat untung 50.000 itu udah jago itu ya. Kalau ini mulai logika tadi itu ya. Wah, ini terlalu besar ini gambaran. Nah, kalau sistem tadi, kalau cash atau taksid, ada perbedaan nilai misalnya harga gitu, dan itu normal gitu. Nah ini saya kira yang penting kita disepakatin ini. Kalau cash ini kan motor 15 juta gitu ya. Kalau cash itu kalau dicicil misalnya 20 temponya sekian. Jadi disepakati di awal dan kita tidak ada apa-apa lagi. Nah ini di sini ya. Tidak ada apa-apa lagi di awal, di tengah. Nah ini disepakati. Walaupun tadi ininya berbeda. Nah ini logikanya kan kita menerima kan. Gitu. Tadi itu kan uang itu sebetulnya bergerak ya. Walaupun diam uang itu sebetulnya bergerak gitu ya. Banyak perilaku manusia gitu. Ada uang semuanya berubah kan begitu. Jadi uang itu kan bergerak. Sehingga ketika tadi ditaksid ini harganya jadi 20 itu saya kira logika kita menerima. Nah ini tinggal mekanismenya dicicil sekian selama 20 bulan misalnya ya. Gitu sebulannya 1 juta. Gitu. Makanya itu yang saya kira tadi ini yang menimbulkan keberkahan. Itu tidak ada masalah, bahkan ada hadisnya gitu. Keberkahan. Tetapi kalau di awal gitu ya sudah dipotong juga nggak jelas, itu kan logikanya kita itu orang mudin itu yang meminjam itu kan mestinya ditolong gitu. Ini logika. Makanya ketika dipotong itu kan nggak masuk secara malah, kecuali kalau tadi itu ya untuk yang sifatnya hanya sekian persen dan itu untuk kebutuhan diterangkan begitu. Ini tiba-tiba kan ini. Gitu. Jadi Islam itu kan jelas gitu. Hukum itu kalau dalam konteks Islam ya. Gitu. Makanya ketika misalnya dalam kasus mudharabah antara si amil dengan mudharib itu terjadi sengketa dan si amilnya tidak lalai, maka yang dimenangkan si amil. Kenapa? Karena yang sohibul mal itu dianggap dia gitu di atas posisinya, walaupun jatuh dia nggak bakal gitu. Jadi jangan sampai dibebankan ke si amilnya itu maqasid syariah. Jadi si amil itu jangan dia juga kan sebutnya rugi waktu ketika tidak mendapatkan keuntungan kan, rugi tenaga gitu. Nah di situ tetap walaupun dia terjadi kerugian selama dia tidak lalai, dia mendapatkan ujroh misil kan. Gitu. Karena ujroh misil itu bukan apa-apa buat nutupin kebutuhan kehidupan dia dan keluarganya begitu.
domisil itu. Jadi Islam itu. Nah, tadi ketika ditaksir, nah itu saya kira tidak ada masalah. Bahkan tadi ada hadisnya, ada keberkahan begitu ya. Ada keberkahan ditaksir, cash flow gitu. Jadi makanya logika kita kalau punya uang itu sederhananya mendingan diindikan, gitu. Ditasarufkan, dibisniskan, kita jualan gitu. Jadi muter. Mungkin itu keberkahannya begitu ya. Gitu. Jadi yang penting tadi tidak merubah pada nilai kesepakatan di awalnya gitu. Jangan sampai kalau lambat itu ada, nah itu kan itu namanya ziyadah di tengah-tengah ya. Itu kulu qardin zarin. Nah, naf'an lil muqrid gitu. Bahwa riba. Jadi hanya kemanfaatan, dia sudah untung, sudah diam. Nah, lagi-lagi tadi yang keduanya bahwa Islam itu robatul Islam arizqu ya bil amal wal kusab. Islam itu mengaitkan rezeki itu dengan kerja keras. Itu baiknya Islam seperti itu. Jadi dengan kerja keras atau kerja cerdas bahasa. Kerja keras atau kerja cerdas. Jadi kalau tadi yang riba itu kan jelas dia enak, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Dia juga kan logikanya bisa minjem lagi ke yang besar. Dia juga diem, minjemin lagi. Dia hanya mainin itu kan. Jadi perilaku apa? Takhomul itu, malas itu. Perilaku malas itu yang dihindari gitu. Perilakunya ini. Perilaku Islam itu tadi mengaitkan dengan kerja keras, kerja cerdas Islam itu mengaitkan rezeki. Jadi keluar keringat dulu begitu. Ya, keluar keringat dulu jangan tadi. Makanya kita hati-hati dengan yang investasi seperti itu harus hati-hati gitu. Jangan sampai kita ya walaupun itu ya diinikan ya. Dan selama itu kita yakin bahwa pemain di dalamnya itu orang Islam bersyariah untuk kepentingan bersama begitu ya. Ya orang Islam itu produknya produk yang memang halal begitu ya. Nah, baik begitu Pak ya. Pak Ijul. Pak Ijul. Ya Ustadz, terima kasih. Oh, ini ya. Baik. Masih ada ini makin panas nih kayak desol ya. Desol makin panas. Baik, yang lain masih ada? Silakan. Ya, silakan. Itu kayaknya mau nanya tuh Pak Mitra. Ya, silakan. Pak Mitra sudah angkat tangan tuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, silakan Pak Mitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terkait dengan jual beli ini sebetulnya banyak hal ya kalau misalkan dikaitkan dengan fenomena yang terjadi di era saat ini. Tapi yang tadi saya dapat kesimpulan dari penjelasannya bahwa memang kaidah di jual beli ini bahwa harus ada kesepakatan, mungkin itu ya Pak ya. Baik. Jadi ya. kalau misalkan tidak keluar dari kaidah itu bahwa kita ada kesepakatan bahwa maka itu disebut jual beli yang memang halal gitu kan. Iya. Bagaimana surat An-Nisa ayat berapa ya lupa, bahwa wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar. Ya, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka, mungkin itu ya. Izin menambahkan mungkin ya. Ya, betul. Dan ini indikator bahwa kalau yang kita tasarufkan itu halal, saya kira Al-Ghazali itu menyebut ya, la asla bainal, itu dalam Ihya ya. La asla bainal muamalah wal mukasyafah begitu. Tidak ada yang pokok mana antara muamalah dan mukasyafah. Jadi ini salah satu indikator ya bahwa kita bisa enak gitu, bisa tahajud gitu, bisa berpuasa sunnah, kita bisa banyak baca Quran, kita berkumpul dengan orang soleh, itu indikator ya. Indikator berarti muamalah kita sudah ini. Makanya tadi kaget saya, itu anak ya didatangin ibunya pinjol itu sampai ini itu jadi apa itu anaknya? Gara-gara riba lunar, jadi
sampai seperti itu. Ibunya coba, ibunya dia anak satu-satunya, ibunya sudah tua ya. Dan dia kerja gitu. Dia kerja gitu. Itu sudah punya isi. Ya kita ibu tinggal satu-satunya, pikiran kita kan sesuai kemampuan kita, kita coba bahagiakan ibu kita, ternyata mati gara-gara ini saya kira yang S1 gitu, ekonomi syariah, jadi udah akademis, ngerti lah yang masalah riba begitu ya. Sampai ini perilaku bahasanya. Kalau orang yang awam, sangat awam mungkin ini ya, S1 gitu, ekonomi syariah gitu, ngerti itu. Saya sampai geleng-geleng kepala juga begitu ya, geleng-geleng kepala. Jadi saya kira ya ini makanya kuliah ini ya artinya kita sama-sama lah, kita punya anak gitu kan, apalagi kan gitu. Kalau dalam hadis Nabi itu kan tidak terputus, walaupun itu namanya disebut badi' taroki namanya ya. Di zaman Ibnu Adam, 1 sedekah jariyah, 2 ilmu yang manfaat, 3 anak soleh. Tapi itu kan bahasanya secara hadisnya posisinya begitu. Tetapi dari keutamaan itu harus yang ketiga dikedepankan begitu. Artinya apa? Anak soleh itu. Yang pertama itu. Itu anak soleh itu yang paling menjamin ya. Anak soleh itu yang paling menjamin. Dan indikatornya ya, kalau hari ini saya suka ngaji gitu ya sama bapak-bapak di RT itu keluhannya biasanya anak yang paling banyak, kasus narkoba segala macam. Nah itu saya kira kenapa ya, itu anak susah diatur ya, kembali ke muamalah, belum lurus saya kira. Keduanya dalam surah Al-A'raf itu ya 176, waslu alaihim naba'al ladzina atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan. Walau syina la rafa'nahu biha walakinahu ala akhlada ilal arwata bahawah gitu. Pemasalu kamasil kal intahmil aniyal has au tatrukul yalhas. Jadi hari ini masyarakat kita apatis dengan Quran, ini masalah. Jadi Al-Quran itu seperti ya yang dia dengar ya biasa-biasa saja gitu. Ya, makanya diibaratkan mereka itu yang melepaskan gitu. Jadi setengah hati lah. Ini masalah ya. Makanya tadi ya semuanya menjadi mudah itu bisa terjadi kalau muamalahnya itu diselesaikan dulu, diluruskan dulu begitu ya. Baik. Sudah